Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan belajar bab 2. Kita masuk ke bab 2 ya. Setelah bab pertama kemarin sudah kita selesaikan, sudah kita cari contoh-contoh dari tajwid, tugas-tugasnya juga sudah selesai semua, sudah paham. Kita lanjut ke bab 2 kelas 8 dengan judul bab adalah berbagi infak dan sedekah. Jadi bagaimana kita memahami dalil-dalil perintah-perintah yang ditujukan kepada kita manusia agar kita gemar berinfak, gemar bersedekah kepada sesama dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, lanjut, next kita bahas satu persatu. Ini gambarnya infak. Kita pelajari dulu definisi dari infak sendiri itu apa sebenarnya. Sebelum kita menginjak lebih jauh, dalil-dalilnya apa, dalam surat apa, artinya bagaimana dan lain sebagainya, perintahnya seperti apa, kita perlu ketahui terlebih dahulu definisi dari infak. Nah, infak secara bahasa berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah. Jadi menghabiskan atau membelanjakan apa-apa yang kita kehendaki dengan harta yang kita miliki, itu yang disebut dengan infak ya, secara bahasa demikian. Kemudian juga diartikan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian harta dan sebagainya, termasuk harta kita yang wajib yang harus diberikan ke yang wajib, juga yang sunnah yang disebut dengan infak untuk kebaikan. Jadi semuanya yang kita berikan, harta kita baik yang diberikan ketika kita zakat, karena zakat itu kan sifatnya wajib, juga infak yang sifatnya sunnah yang kita berikan untuk tujuan kebaikan. Nah, semua itu juga disebut dengan infak. Oke. Secara bahasa itu, secara istilah juga demikian, tidak jauh berbeda, mengeluarkan sebagian dari harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Jadi sebagian harta kita yang diberikan untuk kepentingan apapun kepentingannya yang berada di dalam agama Islam, di dalam jalan Allah, itu disebut dengan infak secara istilah. Oke, paham ya? Lanjut. Kemudian sedekah. Infak itu selalu berhubungan atau bergandengan dengan sedekah. Jadi sedekah itu apa sebenarnya? Oh, ternyata itu sedekah jangkauannya itu lebih luas ya, lebih banyak. Kalau infak itu hanya sekedar apa-apa yang kita berikan, ya baik yang sifatnya wajib atau sunnah. Tapi kalau sedekah, apapun, tidak hanya terikat pada harta atau terikat pada uang yang kita miliki, tapi semua yang kita berikan, baik jasa, bahkan senyuman pun juga disebut dengan sedekah. Tabassumu ka fi wajhi ahlika shadaqatono, senyum di hadapan wajah saudaramu aja dihitung sebagai sedekah. Enak banget pokoknya dalam Islam itu semua kebaikan dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lanjut. Kemudian ada dua dalil ya dalam Al-Quran yang berkaitan dengan infak dan sedekah, yang masih juga berkaitan dengan definisi antara keduanya. Al-Baqarah ayat 267, infak sedekah hendaknya diberikan dari yang terbaik dari harta kita. Jadi infak dan sedekah itu harusnya yang paling baik ya, yang jelek aja kita nggak mau nerima, masuk kita mau ngasih yang jelek pada orang lainnya nggak, ya nggak, kasihan mereka yang nerima memane uang
uang di dompet kita ada 1000-an, 2000-an, 2000-an terus kucel banget, ada 2000-an yang bagus, ada 5000, 10.000. Kira-kira kalian sendiri milih yang mana? Pasti ya 10.000. Berat, memang berat, emang tugasnya apa itu setan itu memang kita tuh biar bisa gigir, biar pelit, biar berat kalau mau berinfak yang terbaik kok. Makanya dilawan setan itu, oke, bareng-bareng. Jadi harusnya kalau umumnya mesti orang ngasih wah iya 1000 atau 2000 yang paling jelek tadi, ya enggak, harusnya tuh jangan itu yang jelek itu malah dipakai aja, kita sendiri berikan yang terbaik. Contohnya kasih 2000 yang lebih baik tadi atau 5000, syukur malah 10.000 yang ada di dompet kita, itu yang sesuai dengan Al-Baqarah 267 ini. Kemudian Quran surat Yusuf ayat 88, infak dan sedekah tujuannya hanya untuk meraih ridho dan balasan dari Allah. Jadi nggak usah pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, pengen dibesar-besarkan namanya oleh orang, itu malah nanti kita nggak dapat sifat ikhlas kita itu malah tidak sampai kepada ridhonya Allah, tidak dapat balasan dari Allah, balasan pahalanya padahal jauh lebih besar dari sekedar yang demikian tadi itu. Nanti kita lihat apa sih sebenarnya balasan yang didapat kepada kita, pahalanya itu apa sih ketika kita rajin berinfak. Oke, lanjut. Pertama kita mendalami Quran surat Al-Fajr ayat 15 dan 18 sih. Itu ada contohnya orang nyapu duit. Nah, terjemahnya aja ya, nanti Arabnya kalian buat tugas, tulis Arabnya dan tulis terjemah lafdhiyah per kata seperti biasanya. Kita pelajari isi kandungannya dulu, tafsirnya. Jadi terjemah dari Al-Fajr ayat 15 sampai 18, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Jadi panjang banget ini namanya. Definisinya apa yang kita berikan itu ternyata rezeki itu ada sangkut pautnya dengan anak yatim, dengan kebaikan, dengan mengajak dan memberi makan orang miskin dan lain sebagainya ya. Jadi bagaimana kita bisa mengupayakan harta kita itu bisa bermanfaat kepada orang lain, ya enggak? Seperti orang tuh duit oke malah dibuang-buang di dalam di hal-hal yang tidak bermanfaat. Harusnya kan justru disisihkan sebagian untuk orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada beberapa intisari atau yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Yang pertama, sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka, ya enggak? Ujiannya apa? Ujian ketika diberi rezeki yang banyak, itu juga ujian bagaimana kita bisa memanfaatkan rezeki itu bisa sesuai dengan syariat-syariat dalam agama Islam, dipakai buat berjihad, mamanya dipakai buat berinfak, dipakai buat bersedekah, dipakai buat membantu orang miskin, anak yatim dan lain sebagainya. Itu ketika dapat uang banyak pun rezeki banyak juga ujian. Ujian yang kedua apa? Ujian ketika dalam kesempitan rezeki, orang duit itu juga ujian. Nanti orang duit terus pancing buat mencuri, mencopet, merampok dan lain sebagainya, itu kan juga ujian. Makanya ketika sempit juga ujian, ketika punya uang banyak juga ujian. Bagaimana ketika sempit itu bisa tetap terus bersyukur, tetap terus bertakwa kepada Allah, itu sungguh luar biasa. Nah iso kayak gitu ya kan? Makanya dua-duanya ketika punya rezeki banyak dan tidak pun semuanya ada ujian. Nah, bagaimana kita seorang muslim itu bisa menyikapi keduanya? Kalau bisa semuanya, loh semuanya, baru nanti kita dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Lanjut. Perintah memuliakan anak yatim, seperti gambarnya di situ. Jadi makanya ada juga hari anak yatim dunia, ya enggak, juga ada hadisnya banyak sekali hadisnya, apalagi ayatnya aja ada dan hadisnya pun juga banyak. Ini contohnya ayatnya yang tadi ya di surat Al-Fajr, ini ada juga hadisnya riwayat Ibnu Majah dan dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Bagaimana ini sebenarnya kiasan ya, maksudnya ada anak yatim itu bagaimana kita walaupun secara tidak langsung kita tidak mau pengen anak yatim, besok ketika kalian sudah gede umpamanya ya,
tapi sekarang kita menyisihkan sedikit uang buat teman kita yang yatim piatu, atau buat adik kelas kita, atau buat orang-orang yang di luar, seadanya kita, itu juga termasuk isi dari hadis ini. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan dari hadis ini, nggak memuliakan anak yatim. Kalaupun tidak punya rezeki, ya kita bisa bareng-bareng sinau bersama, membantu bersama. Dia butuh apa, kita bantu dengan jasa, walaupun tidak dengan uang, itu juga termasuk memuliakan anak yatim. Oke. Kemudian yang kedua, intisari yang dapat kita ambil dari hadis tadi, yang kedua, menyeru, mengajak kita untuk memberi makan orang miskin. Seperti Al-Maun ayat 1-3. Ataukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Bagaimana memberi makan orang miskin? Enggak, apalagi menghardik itu apa ya? Jelek-jelek ya, ngece-ngece ya, memojokkan ya, tidak membantu anak yatim, itu termasuk semuanya. Tidak boleh juga semuanya dalam Islam. Lanjut, sekarang masuk ke dalil yang kedua, kandungan Al-Baqarah ayat 254. Terjemahnya, orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang yang kafir itulah yang zalim. Ini masih sama ya, masih berkaitan juga dengan yang tadi. Bagaimana kita dituntut oleh Allah untuk terus menafkahkan hartanya. Didit piro, ayo diinfakkan, disedekahkan sebelum apa? Sebelum datangnya kiamat. Delok ning foto nih, kiamat kemudian ketika semua sudah dihancurkan oleh Allah ya, bumi dan langit jadikan satu, dibolak-balik. Menurut arep apa? Nek orang udah meninggal, udah kiamat, rezekinya sudah tidak ada maknanya lagi di dunia. Makanya mumpung masih hidup, kita infakkan harta kita. Yang kalian seadanya juga. Kita di duit ya mulai sedikit demi sedikit nabung, mamanya 500 lama-lama jadi banyak lah, itu nanti kita infakkan. Contohnya seperti itu yang sunnah. Kalau yang wajib ya zakat juga. Kalau wajib ya malah justru harus dikeluarkan, punyanya berapa ya harus dipotong buat zakat untuk setiap Ramadan, mamanya ya zakat yang wajib. Nah, sebagainya. Oke, bang ya, intinya seperti itu. Kemudian yang terakhir, Al-Baqarah ayat 261. Artinya juga di situ ini masih juga berkaitan dengan yang tadi ya. Perumpamaan orang yang melakukan harta di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Siji, tapi dia dapat bisa bercabang menjadi 7. Kemudian apa? Pada setiap tangkai yang 7 tadi itu menjadi 100 biji loh. Nah, jadi kan totalnya berapa? 7 kali 100, 700. Berarti kita infak 100, jadi berapa? 100 jadi 1000, jadi 7000. Yang 100 sudah sekolah 100 jadi oke banget dong, dilipat gandakan, berlipat-lipat. Maka Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas dan Allah Maha Mengetahui loh. Itu intinya tadi, itu orang yang berinfak dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Nek ndedit 1000 memandang kalian cuma punya bisa menyisihkan uang 1000, ya 1000 dia aja diinfakkan. Nah, itu dihitung lebih 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, intisarinya perintah untuk gemar berinfak seperti asbabun nuzul ayat itu. Hanya asbabun nuzul ayat tersebut sebenarnya berkaitan dengan kedermawanan Utsman dan Abdurrahman bin Auf ketika perang Tabuk ya. Ketika perang Tabuk itu beliau berdua menginfakkan hartanya. Ngeri kan, padahal pada waktu itu kan tidak semua orang punya uang. Justru Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf bisa menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Ketika kita ikhlas di jalan Allah, ya udah nanti Allah akan mengganti dengan berlipat-lipat ganda. Itu yang kita bisa kita dapatkan ketika kita bisa maksimal dalam memaksimalkan harta kita, dalam berinfak harta kita loh. Seperti itu gambarnya itu di bawah tuh. Pohon itu bisa jadi dulu dia cuma menanam satu kertas ya, satu kertas uang ya. Contohnya 10.000 namanya. Ketika ditanam, tidak besoknya dia baru tahu ternyata jadi 700 kali lipat. Itu perumpamaan ya. Ini
misalnya kalian punya tanduran tanaman di depan rumah kayak ngono kuwi piye, punya 10 pohon aja wes sugih kan sugihnya, tapi kan di akhirat sugih itu ya tidak jangan semata-mata tujuannya di dunia, yang paling penting lebih penting ya ketika kaya atau sugih di akhirat ya. Seperti ilustrasinya gambarnya seperti itu pahalanya di depan katakan 700 ya. Oke, jadi semua teman-teman adik-adik murid-muridnya Ustadz bisa memaksimalkan rezeki kita ya, kita bisa kita infakkan di jalan Allah. Oke, demikian tugasnya seperti biasa, tulisan Arabnya terlebih dahulu, kemudian kita terjemah lafziah juga perkata ya, perkata mana yang paling penting digaris bawahi, bisa ditulis di atasnya ya, biasanya itu miring-miring di atas